Selamat datang di Utsman bin Affan TV, menyajikan inspirasi edukasi dan dakwah yang mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Silakan dibuka surat An-Nahl ayat yang ke-15, ada di halaman 269. Surat An-Nahl ayat yang ke-15 ada di halaman 269. Insyaallah kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-26. Kita awali dulu dengan ta'awudz wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya' wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ilahukum ilahun wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munqiratun wa hum mustakbirun. La jarama anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lahum ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hadirin rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada di malam Jumat terakhir di bulan Juli. Malam Jumat terakhir di bulan Juli. Malam Jumat kedua di bulan Safar. Masih ingat arti safar, Bapak Ibu? Yang benar safar atau sofar? Karena kalau bahasa Arab harus tepat pengucapannya. Kalau safaro sin fakro artinya perjalanan. Kalau sofar sodek fakro berasal dari kata sifr yang artinya kosong. Yang kosong apanya? Rumah orang Arab zaman jahiliyah. Kenapa? Pada pergi perang. Kenapa perang? Bulan sebelumnya 3 bulan berturut-turut bulan haram. Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Kenapa 3 bulan berturut-turut, Bapak Ibu? Allah ingin memastikan bahwa orang yang melakukan ibadah haji itu aman. Jadi bulan Dzul Hijjah diapit oleh 2 bulan suci. Bulan Dzul Hijjah bulan suci, tapi diapit, didahului dan kemudian diiringi dengan 1 bulan yang lain. Diawali dengan bulan Dzul Qa'dah, diiringi dengan bulan Muharram. Dan kita sekarang berada di malam Jumat kedua di bulan Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur juga kita masih diberi kesehatan. Saya hari Sabtu pagi untuk pertama kalinya dalam hidup ada jadwal jam 8 pagi. Sudah dari rumah pakai jaket, naiknya roda 4 tapi nggak menyalakan AC. Kenapa? Bukan pilek, pakai jaket naik mobil nggak nyalakan AC pagi jam 8. Kenapa? Saking dinginnya. Ayah bunda dingin banget kemarin hari Sabtu ya. Kalau Bapak Ibu dingin dan merasa dingin, tandanya apa? Itu tanda apa? Kalau sumuk, merasa sumuk, ya, jadi disyukuri disyukuri. Kalau lagi dingin merasa dingin, kalau lagi panas merasa sumuk. Ya, kan ada orang yang lainnya dingin dia sumuk, lainnya sumuk dia dingin. Ya, di masjid kami itu ada seorang petugas yang bapak-bapak itu sampai ngendiko begini, "Hai wong ora tau kademen apa ya." Jadi beliau setiap hari jam 4 ya, kurang lebih setengah jam sebelum waktu subuh itu sudah rawuh di masjid. Nanti seluruh kipas itu dinyalain, mau panas mau dingin pada dinyalain. Nanti setelah selesai sholat baru yang butuh agak sumuk, yang masih kedinginan dimatikan. Ala kulli hal, Bapak Ibu,
sehat, alhamdulillah kita nggih. Yang kedua, yang jelas nikmat iman. Nikmat iman. Hari ini ada beberapa orang paling kaya di muka bumi, di muka bumi. Salah satunya berasal dari India. Kemarin di satu artikel dibandingkan antara kekayaan orang ini dengan kekayaannya kerajaan Inggris. Itu hampir 11-12. Yang satu kekayaan pribadi, yang satu kekayaan negara. Bayangin betapa kayanya, okay? Dan netizen itu ya menghitung gitu, menghitung. Jadi kalau orang ini menghabiskan, nanti cari orangnya ya, boleh dicari. Kalau orang ini menghabiskan hartanya 1 miliar sehari, saya nggak salah ngomong, 1 miliar sehari, 1.000 juta sehari, hartanya baru akan habis dalam waktu 292 tahun. Sempat-sempatnya ngitung ya. Lah saya kemarin nanya ke jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau Ustadz duit 1 miliar, Ustadz ngapa? Jajal pada bayar jawabannya. Gimana pun, kira-kira kalau saya punya uang 1 miliar mau ngapain? Hah? Kaimbok pada bayi itu. Satu itu. Yang kedua, yang sebelah sini, semaunya gini. Dan itu buat saya tamparan. Yang ini, kalau itu enggak. Kalau yang ini enggak, tenang aja pun ya. Yang ini loh, Ustadz orang ulang maning, gitu. Ustadz orang ulang maning, itu tamparan buat saya. Oh, jenengan suudon sama saya. Dikira saya mulang itu perkara kayak gitu. Enggak. Makanya Bapak Ibu, saya bolak-balik matur. Panjenengan doakan kami para ustadz, saya teman-teman yang menjadi aktivis dakwah, saya juga doakan jenengan. Karena istiqomah itu butuh penguat, iya. Ustadz kan dari sholat tahu belum di kondisi maning loh, ngapa sih? Sukses usahanya, jenengan prihatin nggak? Apa urusannya sukses usaha dengan ngisi, kan? Ya, itu kan jawaban yang buat saya. 1 suudon, 2 tamparan gitu ya. Mudah-mudahan istiqomah. Karena kayaknya orang anak Arab awet duit 1 miliar orang gitu ya. Nah, Allah, kita itu punya sesuatu yang lebih dari itu. Sampai kemudian Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Kamu enggak usah takjub, enggak usah heran lihat keluasaan orang kafir bergerak di dalam negeri gitu. Ya. Jadi kita punya sesuatu yang Bapak Ibrahim Gus Bahar di dalam salah satu kajian beliau menyitir satu ayat di surat At-Taubah. Dulu orang Arab jahiliyah itu berbangga ketika mereka bisa ngurusi orang yang haji. Ngurusi orang haji. Ada kabilah tertentu yang bertugas ngurusi orang yang haji. Kalau sekarang yang ngurusi kan kerajaan Saudi Arabia gitu. Jadi dikatakan di ayat itu di surat At-Taubah, Bapak Ibu, orang ngurusi haji itu pahalanya kecil apa gede sih? Besar pakai banget gitu nggih. Tapi itu tidak lebih baik, tidak lebih bagus dari iman kepada Allah dan hari akhir. Karena waktu itu mereka masih musyrik. Maka Bapak Ibrahim, iman yang kita miliki, satu, yang kedua sehat, monggo disyukuri. Iman itu pilihan atau anugerah? Sehat itu pilihan apa anugerah? Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Barang siapa mau beriman, silakan iman. Barang siapa mau kafir, silakan kafir. Berarti iman itu pilihan apa anugerah? Dan nanti kan pertanyaannya terjawab ketika kita satu hari disuruh wajib, wajib, dan Rasul juga tidak lepas dari kewajiban ini mengucapkan ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali dalam sehari. Kenapa coba?
iman yang ada dalam dada kita itu, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang permanen, bukan sesuatu yang permanen. Tidak ada jaminan orang yang mengucapkan syahadat nanti dia wafat dalam kondisi muslim. Nggak ada jaminan. Tidak ada juga jaminan bahwa orang yang hari ini yang sing pada kafir-kafir itu bantai saudara-saudara kita, mereka juga nanti meninggal dalam kondisi kafir. Nah, maka Bapak Ibu rahimahumullah, iman kita syukuri, sehat kita syukuri, dan mudah-mudahan malam hari ini kita hadir di sini adalah bentuk kesyukuran kita, bentuk kesyukuran kita kepada dua nikmat itu. Hadir di majelis ini kan seperti kalau HP itu ngecas iman, jadi seger lagi. Apalagi ketika kita belajar tentang Nabi Yusuf. Tapi rahimahumullah, Rasulullah kan banyak belajar dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, banyak belajar. Di kasus Rasul yang lain, Bapak Ibu rahimahumullah, seorang Rasulullah Muhammad SAW juga oleh Allah disuruh belajar kepada, nah ini kemarin saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, Nabi Yusuf dan Nabi Musa itu duluan mana? Benar pun jangan jawab. Bapak-bapak, Nabi Yusuf dan Nabi Musa duluan mana? Bunda, Nabi Yusuf dan Nabi Musa duluan mana? Bingung ya? Masih ingat kisah yang saya sampaikan? Ada seorang kepala suku datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa hadiah, tapi bukan gratifikasi ya, bawa hadiah. Ketika mau pulang, Rasulullah kan akhlaknya wa idza qujitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang kasih kamu penghormatan, balas dengan penghormatan yang lebih baik atau minimal sama. Itu kan berlaku untuk salam ya. Tapi dalam kaidah yang lain kan, kalau jenengan itu dihormati oleh seorang, diberikan hadiah, ya Anda beri hadiah lagi, lebih baik atau minimal sama. Nah, gue di sebagian orang diterjemahkan sebagai sumbangan ya. Barang gue sumbangan dicatat pun fulan, second, fulana, 100, gue berarti anggar pas yang barang gue balik mana gitu pada ya. Kamu mikir, gue anggar sing barang gue di servis meninggal ke pribadi jajan, sing on bayar siapa gitu. Maka Rasulullah bertanya kepada kepala suku ini, hadiah apa yang ingin Anda minta dari kami? Si kepala suku ini sebutin kambing, unta gitu. Ya, kalau versinya sahabat itu hadiahnya mahal. Tapi Rasulullah mendikau begini, hadiahnya remeh. Dia minta sesuatu yang remeh, jauh lebih remeh daripada permintaan seorang nenek di masa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sudah ingat kisahnya? Sudah ingat? Kayaknya urung ya. Menurut temboknya maning ya. Nabi Musa itu kan dulu dihukum bersama kaumnya kaumnya dihukum di padang tih muter-muter 40 tahun. 40 tahun maknanya apa Bapak Ibu? Supaya generasi yang bangkang itu habis mati semua gitu. Nanti yang tersisa itu tinggal generasi, kalau hari ini ya Gen Z-nya gitu ya. Nah, Allah memberikan syarat bisa keluar, bisa hijrah itu dengan catatan membawa jasadnya Nabi Yusuf. Membawa jasadnya Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf dengan Nabi Musa duluan mana? Ya jelas Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Musa itu mimpin Bani Israel gitu, Bapak Ibu. Mimpin Bani Israel. Bani Israel itu keturunannya siapa? Nabi Yakub, keturunan langsung dari Nabi Yakub. Padahal Nabi Yusuf putra langsung dari Nabi Yakub. Bapak rahimahumullah, maka Nabi Musa cari orang siapa yang ngerti posisi makam Nabi Yusuf. Posisi makam Nabi Yusuf. Dicari, ketemulah seorang nenek yang ngerti. Itu tinggal satu-satunya itu Bapak Ibu. Yang ngerti cuma satu-satunya orang itu dan nenek-nenek. Setelah tahu kan nanya, Nek, posisinya makamnya Nabi Yusuf di mana? Saya akan tunjukkan dengan satu syarat. Nah, ini syaratnya ini yang berat.
Syaratnya apa? Doakan kepada Allah agar aku menjadi tetanggamu di surga. Aku pengen jadi tetanggamu di surga gitu. Ini dok, aku kuburan dok, ganjarannya apa? Nabi Musa mengabulkan nggak? Mengiyakan nggak? Berdoalah beliau kepada Allah. Minta gimana nih ya Allah? Ya wis diane saja. Nah, kisah ini kemudian menjadi sabda Rasul ketika bersikap mengomentari permintaan kepala suku. Jadi remeh gitu. Tapi rahmatullah, kita belajar dari Nabi Musa kan banyak nih, dari Nabi Musa. Rasulullah ya, paling tidak ada empat hal yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah itu disuruh ngambil pelajaran dari Nabi Musa. Apa saja Bapak Ibu? Kalau ingat Nabi Musa, jenengan di surat Toha ingat ayat yang keberapa yang jadi doa? Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebab-sebabnya kurang lebih terangkum lah dalam ayat-ayat itu. Yang pertama Bapak Ibu saya bahas cepat gitu. Nanti kapan-kapan kita detailkan. Rasulullah fasih berbahasa Arab enggak? Rasulullah. Bahkan Al-Quran itu turun qiraah sab'ah dalam berbagai dialek. Artinya Rasulullah fasih berbahasa Arab. Kenapa? Ketika kecil beliau itu disusui oleh sinten? Ibunda Halimah Sya'diyah. Yani Sa'ad yang fasih bahasa Arabnya. Lah kalau Nabi Musa cedal. Kenapa cedal? Ada beberapa riwayat riwayat yang paling populer itu ketika kecil Musa kecil itu narik jenggotnya Fir'aun sampai ke tanah, ditarik sampai ke tanah gini. Jadi marah dia, bener dia bocah dia memberontak maling nyong. Maka istrinya itu bilang, itu anak kecil, udah sekarang dites saja kan gitu ya. Riwayat yang paling populer kan seperti itu, dites, kasih bara api sama susu, dalam riwayat yang ini kurma, yang diambil apa? Bara api dan langsung diletakkan di lidahnya. Satu riwayat, tapi riwayat yang lain mengatakan di Qasasul Anbiya, Fir'aun itu langsung mencegah Bapak Ibu. Ketika Musa kecil ngambil api, bara api itu langsung dicegah, langsung sama Fir'aun. Ternyata dia juga punya kasih sayang gitu maksudnya. Kita ambil sisi positifnya gitu. Jadi dicegah. Berarti kan riwayat cadilnya Nabi Musa karena nelen bara api di riwayat ini terbantahkan. Kenapa beliau tidak fasih? Bukan cadil, tidak fasih. Karena begini, ini juga disampaikan oleh Ustaz Darussalam. Ada riwayat beliau itu merantau di negeri Madian berapa tahun? Ketika lari ke negeri Madian, ketemu sama dua gadis yang lagi gembala kambing berapa tahun? Siapa ya bapak-bapak yang praktek maharnya ketika menikahi istrinya itu angon wedhus 8 tahun? Itu maharnya Nabi Musa yang dikenakan 10 tahun. Pak Supri kalau di Jawa Barat 10 tahun nggak pernah pulang, kira-kira bahasa Purwokertonya masih fasih nggak? Masih kosiar kemarin ngendi? Apa wis kunaon? Kumaha damang? Kira-kira gimana Pak? 10 tahun loh. Nah, itu. Jadi karena lama nggak pulang, akhirnya kurang fasih. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, Rasulullah itu clean personal. Riwayatnya, Bapak Ibu cari, nggak ada riwayat Rasulullah. Cari jeleknya Rasul sebelum jadi Rasul ya. Sebelum jadi Rasul. Kalau Rasul jelas, maksud. Sebelum jadi Rasul, mana? Ada track recordnya Rasulullah yang jelek mana? Bahkan beliau dijuluki anak. Dan Nabi Musa coba track recordnya apa? Boleh Nabi Musa tolong aku mati wah. Berarti dia adalah pembunuh melarikan diri pulang ke Mesir mengaku jadi nabi dan rasul. Apa tuh aja? Ini sih nggak apple to apple ya maksudnya. Ya ada koruptor sudah ditangkap, dijatuhi hukuman,
keluar dari penjara bebas, setelah itu nyalon lagi gitu loh. Dan jadi walaupun nggak bertemu dengan kasusnya Nabi Musa. Yang ketiga, Rasulullah itu tidak pernah berhutang budi kepada musuhnya, betul? Nggak pernah. Rasulullah itu tidak pernah berhutang budi dengan kaum musyrikin Quraisy. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa berhutang budi nggak kepada Fir'aun? Sampai Fir'aun itu bilang begini, Tuhanmu itu nggak punya orang selain kamu atau yang diutus gitu. Tuhanmu nggak punya orang selain kamu untuk diutus apa ya? Nah, terus yang terakhir Bapak Ibu, Nabi Rasulullah itu punya sahabat, punya keluarga yang support penuh terhadap dakwah beliau. Sementara Nabi Musa pembantunya saja, yang nolong dia sama Nabi Harun. Nabi Harun itu pun ketika Samiri bikin patung sapi bisa mencegah nomor. Ketika Bani Israil nyembah patung sapi bisa mencegah enggak. Nah, ini menjadi motivasi. Makanya Bapak Ibu, monggo dalam urusan dakwah pintar-pintar mencari motivasi dari dua rasul, terutama dari Nabi Musa yang pertama, yang kedua Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf Bapak Ibu, ketika beliau itu sudah berhadapan dengan raja, kemudian mengatakan benih, qala ja'alni ala khazainil ardi, ayat ke-55 jadikanlah aku bendahara, inni hafidun alim, aku itu hafidun alimun, pintar menjaga dan juga ngerti, paham urusan ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika mendengar pernyataan ini, Bapak Ibu melihat ada sesuatu yang aneh nggak? Aneh untuk zaman sekarang gitu. Jadi kalangan ahli tafsir itu memperbincangkan dua sikap Nabi Yusuf. Apa itu? Yang pertama, beliau minta jabatan. Qala ij'alni khazainul ard, jadikan aku sebagai bendahara. Aku beri aku jabatan dong gitu kan. Kan gitu nih. Yang kedua apa? Inni hafidun alim. Kira-kira beginilah kalau di masjid gitu, di satu masjid. Aku dadekna imam mbok ya. Aku dadekna imam dong gitu ya. Jadikan aku imam dong. Aku ki apalane akeh, suarane kepenak. Kira-kira begitu. Jenengan ada sak nggak dengan orang yang model begini? Enggak, maksudnya kalau waktu itu orang datang gitu. Maksudnya jadikan saya imam. Saya itu hafalannya banyak, suaranya bagus gitu. Kira-kira jadi imam enggak? Iya, maksudnya kan ada sesuatu yang unik di sini. Yang pertama, beliau minta jabatan. Yang kedua, memuji diri sendiri, betul? Memuji diri sendiri. Kalau ketemu orang model begitu, jenengan diapain? Kesan pertamanya gimana? Oke, saya bacakan. Saya bacakan riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau pernah masuk menemui Rasulullah bersama dua orang dari keluarga pamanku. Masuk menemui Rasulullah sama dua orang dari keluarga paman beliau. Nah, ibu-ibu, Bapak Ibu rahimakumullah, salah seorang dari mereka berkata begini, wahai Rasulullah, angkatlah kami untuk mengurusi sebagian yang telah Allah kuasakan kepadamu. Berarti nopo niki? Minta jabatan, minta pekerjaan, nggih. Dan yang satu lagi berkata seperti itu pula, maka kemudian Rasulullah bersabda, inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wa la ahadan kharasa alaihi. Sesungguhnya demi Allah, kami tidak akan memberikan sebuah pekerjaan, sebuah jabatan kepada seseorang yang memintanya. Apa Bapak Ibu? Tidak akan memberikan sebuah jabatan atau pekerjaan kepada siapa?
yang memintanya satu, wala ahadan kharasa alaihi, dan kepada seseorang yang semangat berambisi untuk dapat pekerjaan itu. Kenapa Bapak Ibu? Di dalam riwayat yang lain riwayat sahabat Abdurrahman bin Samurah, kenapa ini dilarang oleh Rasulullah? Karena kalau kita mendapatkan amanah atas permintaan kita, nanti itu akan menjadi berat buat kita. Ya. Kalau orang yang tadi diizinkan, didapuk, benar-benar jadi imam gitu, kira-kira kalau bacanya salah, jenengan komentarnya apa? Dia minta, jadikan saya imam, saya hafalannya banyak, suara saya bagus, beneran jadikan imam. Pas imami salah, kepriwe jenengan komentarnya? Kira-kira ditoleransi apa dibully? Sepakat ya, jadi pada tukang bully kabeh. Jebakan Batman gitu. Iya kan? Tapi kalau ada seseorang numpun jenengan sing tengah ngapunten lindune mau, padahal dia hafid 30 juz, barangkali punya lebih dari 1 qiraah nggih, suaranya juga bagus. Ketika ngimami, ada mungkin salah enggak? Ada, tetap ada. Nggih. Guru kita Ustaz Juman itu pernah cerita, ini di masjid kekhalifahan loh, 2 orang ulama diundang oleh khalifah. Oke, 2 orang ulama ini datangnya menjelang waktu maghrib. Ketika waktu maghrib, yang satu suruh imami baca setelah surat Al-Fatihah surat Al-Kafirun. Jebule orang rampung-rampung. Maka yang satu setelah sholat maghrib kan bully gitu lah ya. Lah, Al-Kafirun ora. Ternyata yang satunya ketika suruh ngimami di sholat isya, salahnya di mana Bapak Ibu? Nanti boleh konfirmasi ke sejuman gitu. Salahnya di mana? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah salah loh, iya, karena kita kan manusia, tempatnya lupa. Jadi aja kebagusan mungkin. Saya juga pernah surat Al-Qadr lalen. Surat Al-Qadr lalen. 3 kali diulangi baru para makmum sadar. Nyong terus tertulungi gitu loh. Ayo apa ya? Enggak, jeneng sih orang nyambung sinyalnya gitu batin. Ternyata setelah digoleti Bapak Ibu ya. Dan kemudian di pribadi saya itu ada gini, orang yang tidak memiliki tidak akan merasa kehilangan. Setuju betul? Modis orang yang tidak memiliki tidak akan merasa kehilangan. Saya sudah sampaikan belum gitu. Jadi kemarin kan baru Pildun Piala Dunia. Kira-kira orang yang senang Piala Dunia itu kalau disuruh milih atau senang apa lah? Milih bola hilang, bola di seluruh bumi hilang, nggak ada bola. Atau milih tulisan Quran hilang. Baca mushaf itu Pak, tasbih gitu, tiba-tiba hilang kosong gitu. Atau milih bolanya yang hilang. Jadi orang senang bola gitu. Iya. Loh, ada orang siang, malam, pagi, ceritanya bola. Padahal yang jadi jaminan itu, Bapak, saya tadi pas salah teringat begini, yang jadi jaminan derajat kita di hadapan Allah itu adalah ayat terakhir yang kita baca. Hadisnya begitu. Di ayat terakhir yang kamu baca itu derajatmu di situ. Maka Bapak Ibu, ini pesan buat diri sendiri dan dengan sekalian, ayo jangan berhenti menghafal. Urusan baca saya anggap udah selesai lah. Jadi jangan berhenti menghafal, karena derajat kita itu di akhir surat yang kita baca, dalam tanda kutip dihafal. Jangan bisa jamin nggak itu mushaf ada tulisannya terus? Itu loh mushafnya pun. Aplikasi Android Qurannya bisa dibaca terus nggak? Bisa jamin nggak? Paling aman simpen di mana?
di kepala kita, nggih. Iya. Kalau kepala kita sudah ada Qur'annya, kira-kira neraka doyan enggak? Hah? Enggak doyan, Pak. Mungkin neraka tidak akan bisa makan Quran, nggih. Makanya banyakin hafalannya. Kamu kok cuma hafalannya tok. Nah, Bapak rahimahumullah, Abdurrahman bin Samurah itu dicegah ketika meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman, lantas anil imarah, fa innaka in uktitaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Kalau kamu minta jabatan, nanti kamu akan dibikin berat oleh jabatan itu. Kalau kamu minta, kamu yang minta. Wa in uktitaha an ghairi mas'alatin a'inta alaiha. Tapi kalau kamu diberi jabatan, diberi amanah tanpa kamu minta, maka Allah akan menolongmu untuk melaksanakannya. Berarti yang dilakukan Nabi Yusuf gimana, Bapak Ibu? Yang dilakukan Nabi Yusuf gimana? Dia sudahlah minta dijadikan bendahara, ngaku hafidun alim, lagi gimana ini? Sesuai dengan kaidah ini enggak? Maka dalam segala sesuatu ada perkecualian. Pada segala sesuatu ada perkecualian. Nah, Bapak rahimahullah, kalau jenengan mengikuti track recordnya Nabi Yusuf, itu beliau sudah pantas nggak jadi pejabat? Kemarin kita bahas Nabi Ibrahim, gitu. Nabi Ibrahim itu kan orang yang dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang ketika diberi ujian berupa perintah dan larangan, beliau fa'atammahu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Ketika dikasih ujian oleh Allah, beliau itu tamam, sempurna. Ya. Setiap perintah Allah, larangannya dilaksanakan dengan sempurna. Maka sebagai hadiah, Allah berfirman, inni ja'iduka linnasi imama. Aku akan jadikan engkau sebagai imam buat seluruh manusia. Itu hadiahnya. Berarti syarat jadi pemimpin apa, Bapak? Syarat jadi pemimpin apa? Lulus ujian. Iya, lulus tes dan proket. Kita dengarkan pemandangan dari dulu. Aku lupa lihat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Babirahmatullah, saya bacakan sebuah hadis yang mendukung bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dibolehkan. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibn Abil As. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alni imaman qaumi. Ya Rasulullah, jadikanlah aku imam buat kaumku. Maka Rasulullah bersabda kepada beliau, anta imamuhum. Ya, engkau boleh jadi imam buat mereka. Waqtadi bi ad'afihim wattahid mu'addinan la ya'khudu ala adanihi ajra. Namun perhatikanlah saat sholat orang-orang yang lemah, dan pilihlah muazin dari orang yang tidak mencari upah dengan azannya. Nah, hadis ini dijadikan dasar bolehnya meminta amanah dengan syarat mendatangkan maslahat. Bapak Ibu, sebagai penutup kita merujuk sebentar bagaimana perjalanan Nabi Yusuf yang sebetulnya kalau terjadi hari ini bisa menjadikan alasan buat seseorang untuk terjerat di masa lalu. Yang pertama, Nabi Yusuf itu persaingan saudaranya, persaingan antar saudaranya, ngeri nggak Bapak Ibu? Punya saudara 11, yang 10 sepakat masukin ke dalam sumur. Oke, satu. Yang kedua, kalau kita jadi Nabi Yusuf, kira-kira trauma sama gelap nggak? Masuk sumur, nginep di dalam sumur loh. Ya, makanya kemarin kan gegeran gitu, ada seorang maling ayam di hakimi beramai-ramai, anaknya nangis. Ya
Ya, pada saat yang sama ada juga security yang ditenggelamkan di waduk gitu gitu. Netizen biasa. Kemudian membandingkan nasib dari dua anak perempuan korban. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimahumullah, begitu Nabi Yusuf diangkat dari sumur, ada yang angkat. Yang nemu itu nggak kepikiran, itu kan masih belia, masih umur belasan tahun. Tidak berpikir ini anak siapa. Tapi yang dilakukan apa? Dijual, jadi menjadi korban perdagangan manusia gitu. Perdagangan manusia. Oke. Setelah itu beliau menjadi budak walaupun sebentar. Sudah berapa? Persaingan antar saudara, trauma genap, jual beli, perdagangan manusia, jadi budak. Begitu mandan kepenak, apa yang terjadi? Hah? Iya, dirayu. Ustaz Salim Billah itu menerjemahkan haitalak itu, haitalak kholat haitalak gitu di ayat yang cerita tentang Sulaimah itu gitu. Bahasanya gini, ayah bunda bapak ibu, kamu kesini sayang gitu bahasanya. Oleh ibu anak sendiri loh, berat sekali gitu. Setelah tidak mau, apa yang terjadi? Si wanita ini kan bilang kepada suaminya, apa hukumannya buat orang yang berbuat baik, berbuat buruk kepada keluarga. Su'an, kamu dia masuk penjara atau dikasih azab yang terbaik. Sudah selesai? Enggak. Begitu disuruh seperti peragawan jalan di depan sosialita, apa yang terjadi? Kalau orang salah mengatakan qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi keinginan mereka. Kira-kira keinginan orang-orang itu apa Bapak Ibu? Maksudnya ganas enggak gitu? Okay? Nah, maka ketika beliau dengan segala pengalaman hidupnya, setelah itu kemudian juga di penjara selama beberapa tahun gitu, maka pantaslah beliau ketika bisa mentakwil mimpi raja, melihat bahwa ini kalau tidak dimanage dengan baik nanti Mesir bisa kacau, maka beliau mengatakan qala ja'alni khazainil, jadikan aku bendahara negeri ini hafidun alim. Dan nanti di pertemuan berikutnya kita sampaikan bagaimana piawainya Nabi Yusuf dalam mengelola negeri. Nah, karena beliau itu kan sudah menjadi wakil dari raja. Aku dulu lihat dan astaghfiruh innahu ghafurur rahim, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf kami kembalikan kepada Rasul Majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.